Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Delanis Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai materi dari efektivitas dan mutu sekolah mengenai manajemen pendidikan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pengertian sekolah efektif. Menurut Supardi tahun 2013, sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel, dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi sekolah secara efektif dan juga efisien. Lalu ada karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, ada sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan juga staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Dan yang ketujuh, yaitu sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, ada sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kesebelas, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan ke-13, melibatkan orang tua dan juga masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, ada standar isi, memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, yaitu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi pralarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang ketiga, ada kompetensi lulusan. Memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, yaitu ada standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, ada sarana dan prasarana. Memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat olahraga, tempat beribadah, serta tempat atau ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, ada pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang ketujuh, pembiayaan. Memiliki biaya investasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan saran dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap. Yang kedelapan, ada penilaian. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester. Model-model sekolah efektif, yaitu ada model tujuan, model manajemen mutu total, dan model proses. Usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ada school review, merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Lalu yang kedua ada benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Ketiga, ada quality assurance, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat, ada quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Di sini terdapat merupakan bagian-bagian dari efektivitas, mutu, dan juga sekolah. Ada input, proses, output, dan juga outcome.
Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari materi efektivitas dan mutu sekolah tentang manajemen pendidikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.